Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bittaqallah. Faqad qala ta'ala fi katsirin min ayatihi fil Qur'an. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah musalla al-hikmah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan yang kita rasakan, maka hal kedua yang saya pribadi sampaikan adalah mengucapkan jazakumullah khairan atas kedatangan antum yang berkenan untuk tetap hadir dalam kajian Sirah Nabawiyah ini, yang mana kita masih dalam suasana berkabung atas wafatnya bapaknya Pak Sukiso rahimahullah ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wasi' madghalahu wa waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqa as-sabul abyad minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa dakhilhul jannata wa idhu minan nar. Amin ya mujibas sailin. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftilana ba'dahu. Yang mana pada kajian sirah ini terdapat banyak pelajaran yang mana kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana dahulu sekali ketika saya baru memulai kajian sirah ini, mungkin ada beberapa hal ya, yang dituliskan oleh Syekh Wahid, apa yang kita niatkan dari belajar sirah ini. Kalau tidak salah sudah 6 niat kita belajar sirah. Di antaranya meniatkan untuk takarrub, kemudian meniatkan untuk mengetahui kondisi Nabi SAW untuk kita teladani, kemudian mengetahui sikap-sikap Nabi dan pengorbanan beliau. Yang keempat adalah mengetahui mukjizat Rasulullah SAW agar semakin bertambah iman kita kepadanya. Yang kelima adalah bagaimana sikap Nabi SAW ketika ditimpa bala. Di antaranya adalah contoh real kita saat ini, bagaimana kita kehilangan salah satu orang yang kita sayangi, yaitu salah satu jamaah mushola al-hikmah ini. Namanya sinten Pak? Pak Cahyono. Pak Cahyono rahimahullah ta'ala. Kemudian yang keenam adalah yanwil iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kada'iyatin ilallah. Kita mempelajari sejarah Nabi, bagaimana sikap beliau sebagai dai, sebagai juru dakwah, meneladani dalam muamalah beliau terhadap sesama kaum muslimin, meneladani beliau bagaimana menjadi suami yang baik di rumahnya. Kemudian mempelajari sirah beliau agar kita meneladani Nabi SAW dalam ibadah beliau. Jadi kita mempelajari sirah bukan semata-mata mempelajari cerita-cerita, tetapi bagaimana keteladanan beliau dalam ibadah,
semangat beliau dalam memperjuangkan Islam dan mengenalkannya sehingga sampai kepada dada-dada kita hari ini. Kita juga mempelajari beliau bagaimana keadaan beliau ketika kaya, bagaimana keadaan beliau ketika fakir, kemudian bagaimana keadaan beliau ketika sehat dan sakit dan seterusnya. Taib. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian usia beliau, usia Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam usia 38 tahun. Di sini disebutkan falamma kana qabla bi'satihi, ketika beliau hampir sampai pada masa diutusnya beliau sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang berturut-turut berbagai tanda-tanda kenabian dan banyak hal ini diketahui oleh masyarakat saat itu, oleh masyarakat Arab dari dua jalur. Yang pertama adalah dari pembicaraan para rahib dan pendeta melalui kitab-kitab mereka. Dan yang kedua adalah apa yang dibicarakan oleh para kuhan, para dukun. Fa ammal ahbar war ruhban fa bima alimu min kutubihim, ya, mereka mengetahui kabar dekatnya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab mereka. Adapun kuhan adalah ketika mereka didatangi oleh setan-setan mereka karena mencuri dengar dari langit. Di antaranya kisah yang dibawakan oleh Al-Imamul Bukhari dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, tidaklah aku mendengar bapakku yaitu Umar bin Khattab membicarakan sesuatu yaqulu inni la adhunnu kadza illa kana kama yadhun. Apa yang dikatakan oleh bapaknya Ibnu Umar yaitu Umar bin Khattab itu hampir pasti terjadi. Ini yang dinamakan pada Umar bin Khattab sebagai ilham. Ternyata di sini kejadiannya adalah beliau dikarunia ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau sedang duduk, tiba-tiba ada orang yang melewati beliau, orang yang ganteng, rajulun jamil. Lalu dia mengatakan, Umar bin Khattab, saya salah menyangka, atau ini adalah agamanya dia di dalam di saat jahiliyah, sehingga dia tidak bisa memprediksi orang ini siapa gitu. Dia sempat menyangka bahwasanya orang itu adalah dukun yang melewati Umar bin Khattab. Maka beliau menyuruh orang lain agar mendatangkan orang tersebut agar duduk bersama Umar bin Khattab. Faqala ma ra'aitu kal yaum ustuqbila bihi rajulun muslim. Yang mana ketika orang tersebut disangka oleh Umar bin Khattab sebagai dukun, kata orang tersebut, saya tidak menyangka, semisal hari ini ketika saya didudukkan dengan seseorang, dituduh sebagai dukun padahal saya muslim gitu. Fa ini a'zimu alaika, kata Umar bin Khattab, saya bersumpah atas apa yang ada padamu, ilam akhbartani, agar engkau menceritakan kepadaku. Maka kata orang tersebut, kuntuka hinuhum fil jahiliyah. Benar apa yang disangka oleh Umar bin Khattab, bahwa orang tersebut adalah dahulu pada masa jahiliyah sebelum masuk Islam, dia adalah sebagai dukun, sebagai kahin. Maka kata Umar, fa ma'ajabu ma ja'at kabihi jinniyatuk, apa yang dahulu engkau terkagum dengan apa yang dibawa oleh jin perempuanmu. Mungkin di sana kalau kuhan atau dukunnya perempuan, maka jinnya laki-laki. Adapun ketika jinnya laki-laki, yang datang adalah jin perempuan. Wallahu a'lam. Kata orang tersebut,
ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, apa yang membuat kamu terheran-heran atau merasa keheranan apa yang diberitakan oleh jin perempuannya? Kata dia, bainama ana yauman fis suq ja'atni a'rifu fiha al-faza. Ketika saya di pasar, jin perempuan itu datang kepadaku dalam keadaan menangis terseduh-seduh dengan mendengar sebuah nasihat, alam tarol jinna wa iblasaha wa ya'saha min ba'di inkasiha wa luhuqaha bil qilasi wa ahlasiha. Tidaklah engkau melihat ya seorang jin dan keputusasaannya, begitu pula putus harapannya setelah keadaannya berbalik ya. Dia menangis di atas unta betinanya dan pelananya ya. Maka dia pun keheranan. Artinya apa? Jin tersebut menangis karena akan datangnya seorang nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Umar, benar. Maka ketika aku pun tertidur di sisi sesembahan-sesembahan mereka, di sisi patung-patung mereka, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dengan membawa unta, lalu dia menyembelihnya. Ternyata ada yang berteriak sangat keras, fasarakha bihi sarihun, yang mana aku belum pernah mendengar ada teriakan sekeras itu. Dia mengatakan, ya jalih amrun najih rajulun fasihu yaqulu la ilaha illallah ya. Orang tersebut menyeru, wahai jalih. Jalih itu adalah ungkapan orang yang ditantang bermusuhan dengan terang-terangan. Ada seorang laki-laki yang bernama Najih, yang orang tersebut adalah fasih atau lancar berbicara, pandai bersyair. Dia telah menyatakan ucapan la ilaha illallah. Maka orang-orang kafir Quraisy saat itu pun terheran-heran. Kata Umar, aku tidak beranjak dari tempat dudukku sampai aku tahu apa alasannya. Maka orang tersebut meneruskan ceritanya, ya jalih amrun najih rajulun fasihu ya liyaqulu la ilaha illallah ya. Wahai jalih, ya najih telah mengucapkan la ilaha illallah, faqumtu famanashibna an qila hadza nabi ya. Maka aku pun berdiri, kata Umar bin Khattab, maka tidak lama kemudian ada yang mengatakan ada kedatangan seorang nabi, yaitu ketika beliau ceritanya adalah di Mekah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajulun fasih yang dikatakan di sini, orang yang fasih berbicaranya di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwasanya namanya adalah Sawad bin Qarib. Sawad bin Qarib. Kemudian tanda-tanda lain bahwasanya tadi dikatakan pada beberapa pekan yang lalu, di antara tanda-tanda kenubuahan Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah beliau tidak pernah berbohong. Beliau tidak pernah berbohong. Kemudian dahulu juga telah disebutkan bahwa Nabi SAW tidak pernah minum khamr, tidak pernah mabuk, tidak pernah ngombe ciu ya, bahasa gene ya. Kemudian yang keempat apa keberapa? Yang ketiga, ya, barangkali saya ulang lagi biar untuk memurojaah. Beliau tidak pernah berbohong, tidak pernah minum khamr. Yang ketiga, adamu sujudihi li sonam. Beliau tidak pernah sujud kepada sonam, tidak pernah sujud kepada patung. Bahkan Zaid bin Harithah, orang terdekat Nabi SAW, bersumpah bahwa Nabi Muhammad SAW bahkan tidak pernah menyentuh patung, jangankan nyembah, menyentuh pun tidak pernah. Kemudian hal lain yang diceritakan bahwasanya ini menjadi keistimewaan Rasulullah SAW adalah
beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tawaf di sisi Ka'bah dalam keadaan bertelanjang. Tidak pernah tawaf atau mengelilingi Ka'bah dalam kondisi bertelanjang. Yang mana ini adalah saat itu baik laki-laki maupun perempuannya menjadi ciri khas mereka adalah apa? Tawaf dalam kondisi bertelanjang. Kemudian yang akan kita bahas malam ini adalah di antara tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an muni'at syayatinu min istiraqis sam'i, bahwasanya setan-setan saat itu sudah mulai terhalang mencuri dengar dari langit. Yang dulunya bisa selempar-selempur ya, apa mabur kanggo mencuri dengar ya. Saat itu ke langit, ternyata ketika menjelang diutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai ketat penjagaan langit. Dan ini diabadikan dalam surat Jin, yang mana salah satu jin mengatakan wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan bahwasanya kami menjelajahi langit, maka saat ini kami dapati di langit itu penuh dengan penjaga yang kuat-kuat, wa syuhuba, dan panah yang siap diluncurkan bagi siapa yang nekat untuk naik ke atas langit. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Padahal dahulu kami itu biasa duduk-duduk di sana, duduk-duduk di langit untuk apa? Mencuri dengar. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Adapun sekarang ya tidak bisa lagi duduk-duduk di sana karena didapati di sana ada panah yang siap mengintai, yang siap dihunjamkan kepada jin-jin yang nekat mencuri dengar dari langit. Dan di antara suara ghaib ya, jin yang didengar oleh para dukun ya, adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ada seorang wanita di Madinah ketika menjelang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana wanita tersebut memiliki tabi itu jin ya, jin pendamping. Faja'a fi surati ta'ir abyad ya, jin itu datang dalam kondisi seperti burung putih. Lalu dia hinggap di tembok rumah wanita tersebut. Maka kata perempuan tersebut, ala tanzilu ilaina wa tahaddatsna wa nuhaddisuk. Sini turun gitu kan. Biar kamu bisa ngobrol ke saya, kita pun bisa ngobrol ke kamu. Artinya berbincang-bincang. Diajak turun itu jinnya. Ya, orang-orang menjadi apa? Sekutu jin, ya tidak ada rasa takutnya. Ya. Wa tukhbiruna wa nukhbiruk. Ya, kamu ngasih berita ke saya pun bisa ngasih berita ke kamu. Maka kata jin tersebut yang alih rupa menjadi burung putih itu, innahu qad bu'isa nabiyyun bi Makkah harrama zina wa wada'a minnal qarar. Dia ngasih tahu ke dukun perempuan tersebut yang tinggal di Madinah, sesungguhnya akan segera diutus seorang nabi di Mekah yang mana dia mengharamkan zina dan menetapkan atas kami al-qarar ya. Menetapkan di sini adalah menetapkan sudah dihapuskannya kemampuan jin untuk mencuri dengar ke langit. Kemudian juga kalau ini kan tadi berita ya dari sahabat Umar bin Khattab dan siapa tadi? Jabir bin Abdullah, yang berita tersebut akan adanya diutusnya anak seorang nabi dari kalangan dukun. Maksudnya berita tersebut dari para dukun ya. Maka kita sekarang mulai mendapatkan berita yang datang dari kalangan rohib atau pendeta. Di antaranya adalah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, seorang sejarawan, dari Salamah bin Waqsh, yang mana setelah dia masuk Islam termasuk dari ahli Badar ya, ikut peperangan Badar.
Dia mengatakan kana lana jarun min Yahud. Dahulu kami punya tetangga dari Yahudi. Yang mana dia silsilahnya adalah berasal dari Bani Abdul Ashhal. Dia mengatakan pendeta Yahudi tersebut suatu saat keluar kepada kami dari rumahnya, yang mana rumahnya adalah di Bani Abdul Ashhal, yang mana saat itu saya adalah orang yang paling muda di antara mereka, ya, Salamah bin Salamah. Saat itu aku berada di bawah selimut dan aku sedang berbaring di pelataran keluargaku. Maka pendeta Yahudi tersebut mulai membicarakan tentang hari kiamat, tentang hari berbangkit, kemudian tentang hisab di yaumil qiyamah, mizan, timbangan amal, surga dan neraka. Yang saat itu orang-orang yang mendengar berita dari Yahudi tersebut adalah masih dalam keadaan penyembah berhala. Yang mana mereka, orang-orang yang menyembah berhala saat itu adalah la yarawna anna ba'san kain. Tidak ada yang meyakini kalau hari kiamat itu akan ada. Ya, kalau orang udah mati ya udah dikubur jadi tanah. Pikirin begitu. Faqala dzalika liqaumin ahli syirk ashabi ausan la yarawna anna ba'san kain ba'dal maut. Orang-orang yang mendapatkan cerita dari Yahudi tersebut, ya, termasuk di antaranya Salamah bin Salamah yang saat itu usianya masih muda, belum meyakini apa yang diberitakan oleh pendeta Yahudi. Maka orang-orang di sekitar Salamah bertanya, "Wahai hak ya fulan, celakalah kamu wahai fulan. Kamu meyakini hal itu? Ya. Autara hadza kainan? Inna nasa yub'atsuna ba'da mautihim, bahwasanya manusia akan dibangkitkan setelah kematian mereka dari kubur-kubur mereka. Fiha jannatun wan nar, yang di sana ada surga dan neraka, akan dibalasi dengan amal-amal mereka." Kata Yahudi tersebut, "Ya. Walladzi yuhlafu bih, demi yang nama Allah Subhanahu wa taala dijadikan sumpah dengannya." Kata pendeta Yahudi tersebut, "Anna la wa'idhatun min tilkan nar." Ya, di sana di hari kiamat, kata pendeta Yahudi tersebut, ada nasihat dari neraka. Ya, ada nasihat yang benar-benar menyentuh hati dari keberadaan neraka. Kata dia, "A'dhamu tanurin fid dar yuhammunah." Yaman pelajarannya itu lebih dahsyat dari sekedar tungku yang kalian panaskan di rumah-rumah kalian. Summa yudkhilunahu iyyah. Seandainya ada orang yang digodok urip-urip begitu, dimasukkan ke tungku tersebut, kalian tutup, lalu apakah mungkin dia akan selamat? Maka orang-orang Arab pun mulai berpikir, wong tungku yang di dunia saja ketika dipaksa masuk ke dalamnya, ditutup, maka tidak akan mungkin selamat. Lalu kata dia, "Wa anju min tilkan nar ghadan." Sedangkan kalian berharap bisa selamat dari neraka di akhirat. Ya. Lalu kata orang-orang Arab yang saat itu masih jahiliyah, masih syirik, "Waihaka ya fulan, fama ayatu dzalik." Celakalah engkau wahai fulan, yaitu orang Yahudi tersebut. Apa tanda-tandanya kalau memang ada hari kiamat kelak? Kata Yahudi, "Nabiyyun yub'atsu min nahwi hadil bilad." Ada seorang nabi yang akan diutus dari arah ini. Dia menuju ke kota Mekah. Menuju ke kota Mekah dan arah Yaman, di arah selatan Madinah. Mereka mengatakan keheranan, "Wa mata tarah?" Kapan engkau akan melihatnya? Maka kata dia, "Fanadhara ilayya wa ana min ahdathim sinnan." Dia melihat kepadaku, yaitu Yahudi tersebut, memandang Salamah, yang mana saat itu Salamah usianya paling muda. Kata pendeta Yahudi tersebut, "In yastanfid hadzal ghulamu umrahu yudrikuhu." Kalau anak ini masih tetap hidup sampai usia tua, Salamah bin Salamah pasti dia akan menjumpai Nabi tersebut. Maka kata Salamah, "Wallah, demi Allah,
ma dzabal lailu wan naharu hatta ba'atsallahu Muhammadan rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, belum berlalu sehari semalam setelah pendeta tersebut bilang, ternyata Allah sudah utus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, wa huwa baina adharina, dia di tengah-tengah kami. Nah, ini yang menjadi satu keunikan. Ya, semoga kita mendapatkan pelajaran dari sini. Kata Salamah bin Salamah, fa'amanna bihi. Kami pun orang-orang yang saat itu masih musyrik beriman kepada Nabi Muhammad. Tentunya ini bukan seluruhnya ya, sebagiannya. Dan yang anehnya wa kafara bihi baghyan wa hasad. Sedangkan orang Yahudi yang tadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad akan datang, ternyata dia sendiri tidak mengimani Nabi Muhammad. Kafir karena sebab apa? Baghyan wa hasadan, dengki dan iri. Pinginnya Yahudi itu apa? Yang menjadi nabi akhir zaman adalah dari anak keturunan orang Yahudi, dari Bani Ishak. Ternyata Nabi Muhammad SAW lahir dari Bani Ismail, ya. Sehingga mereka pun enggan untuk ikut Nabi Muhammad SAW. Lalu orang-orang yang saat itu ikut beriman kepada Nabi SAW bilang kepada orang Yahudi tersebut, wayhak ya fulan, celakalah engkau wahai fulan. Kalau wayhak ini adalah kata-kata yang menyayangkan. Ya kalau bahasa kita apa ya? Hah? Melas temen mungkin ya. Ya melas temen ya. Jar kaya ngono ya misalkan. Alasta billadzi qulta lana fihi ma qult. Bukankah orang yang kami imani adalah yang kau ceritakan kemarin? Kata dia, bala walakin laisa bih. Benar, tetapi bukan ini yang saya maksud. Maksudnya yang dimaksud oleh dia pinginnya ya dari anak keturunan ya Yahudi, sehingga dia pun enggan untuk mengimaninya. Kemudian Ibnu Ishaq juga meriwayatkan dari Asim bin Umar bin Qatadah dari beberapa orang dari kaumnya. Mereka mengatakan inna mimma da'ana ilal Islam, yang menunjukkan kami kepada Islam setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dia menunjuki kami adalah kami dahulu mendengar beberapa orang dari Yahudi. Ini juga sama, kisahnya hampir mirip dengan kisah siapa tadi? Salamah bin Salamah yang disampaikan dari jalur Asim bin Umar. Asim bin Umar. Kuna lu syirkin ashabi ausan. Dahulu kami adalah orang-orang penyembah berhala. Adapun mereka adalah ahli kitab yang mereka memiliki ilmu yang tidak kami miliki. Indahum ilmun laisa lana. Wa kanat la tazalu bainana wa bainahum syurur. Yang ini menjadi keunikan lagi. Antara orang-orang jahiliyah penyembah berhala dan orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi itu sering terjadi permusuhan. Fa idza nilna minhum ba'dha ma yaqrahun. Ketika kami berhasil menimpakan hal-hal yang tidak mereka sukai, yaitu mengalahkan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan inna qad taqarraba zaman nabiyyun yub'atsul an. Dia ancaman seperti orang-orang jahiliyah Arab. Ini udah waktunya dekat, nanti ada nabi yang akan diutus bersama kami. Naqtulukum ma'ahu qatala adin wa iram. Kalau nabi itu sudah muncul, kami orang-orang Yahudi akan memerangi kalian wahai para penyembah berhala, sebagaimana diperanginya kaum Ad dan Iram. Fa kunna katsiran ma nasma'u dzalika minhum, dan kini sering diucapkan oleh orang-orang Yahudi, karena mungkin Yahudi sering kalah perang sama orang-orang Arab jahiliyah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajabnahu hina da'ana ilallah. Ternyata banyak dari orang-orang yang mendengar cerita dari Yahudi tersebut, dari kalangan orang-orang Arab, justru menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arafna ma kanu yatawa'aduna nabi. Kami mengenali apa yang dahulu mereka ancamkan kepada kami. Tetapi apa? Fabadarnahum ilaihi fa'amanna bihi. Ternyata kami justru bersegera mengimani nabi tersebut. Tetapi justru mereka apa? Mengkufuri atau mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antara kami dan mereka, yaitu orang-orang Yahudi, turunlah ayat
walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum. Tatkala datang kepada mereka kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, musaddiqun lima ma'hum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Injil dan Taurat. Allah taala benarkan di dalam Al-Qur'an. Benar itu datang dari Allah. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dahulu mereka mengharapkan kemenangan dari Allah taala atas orang-orang kafir, yaitu orang-orang Arab jahiliyah. Tetapi falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tetapi ternyata setelah hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah Yahudi dan orang-orang Arab jahiliyah, ternyata orang-orang Yahudi tersebut justru mengkafirinya, mengingkarinya, bukan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah menimpa bagi orang-orang kafir. Kemudian juga diriwayatkan dari Asim bin Umar bin Qatadah dari seorang syekh dari Bani Quraidah, yang mana syekh tersebut menceritakan, hal tadri amma kana Islamu Sa'labah bin Sa'iyah. Apakah kamu tahu apa yang menjadi sebab Sa'labah bin Sa'iyah menjadi Islam? Begitupun Usaid bin Sa'id, Asad bin Ubaid, yang mana mereka adalah berasal dari Bani Hudail, saudaranya Bani Quraidah, yang mana mereka sama-sama bersahabat ketika masa jahiliyah. Ternyata dari Bani Hudail ini banyak yang menerima Islam. Maka aku katakan, yaitu Asim bin Qatadah, Asim bin Umar, tidak tahu. Maka kata orang Bani Quraidah tersebut, fa inna rajulan minal yahud, ada seorang laki-laki dari Yahudi datang dari Syam, yang mana laki-laki tersebut disebut Ibnul Hayyiban. Siapa namanya? Ibnul Hayyiban. Datang kepada kami sebelum Islam beberapa tahun. Dia tinggal bersama kami. Ma ra'ayna rajulan qad la yusallil khams afdalu minhu. Yang mana Ibnu Hayyiban ini sudah sholat. Ibnu Hayyiban ini sudah sholat, tidak ada yang lebih rajin dari dia. Fakuna idza qahata lana al-matar qulna lahu ukhruj ya Ibnu Hayyiban. Apabila ada kekeringan menimpa kami, orang-orang Arab jahiliyah tersebut mengajak Ibnu Hayyiban, orang Yahudi yang dari Syam itu, untuk sholat istisqa. Ukhruj lana ya Ibnu Hayyiban fastasqilana. Tetapi ternyata Ibnu Hayyiban memberi syarat agar minta dikeluarkan sedekah dulu, keluar sedekah 1 sok dari tamar atau 2 mud dari gandum. Maka orang-orang Arab pun mengeluarkan sedekah mereka kepada Ibnu Hayyiban. Ternyata setelah dia memimpin salat istisqa, salat meminta hujan, ma yabrahu majlisihi hatta yamurru sahab wa yasqi, maka turunlah hujan. Ini terjadi bukan sekali 2 kali dan bahkan sering. Ibnu Hayyiban ini tinggal di tengah-tengah orang Arab, sering memimpin sholat istisqa sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dia hampir meninggal, sudah sakit-sakitan, dia mengatakan, wahya ma'syarul yahud, wahai orang-orang Yahudi, tahukah kalian apa yang membuat aku keluar dari bumi Syam, yang mana beliau menyebutkan sebagai ardul khamr wal khamir, bumi yang dipenuhi anggur dan khamr, yaitu minuman yang terbuat dari anggur, ila ardil ba'us wal ju', kepada negeri yang penuh dengan kesusahan dan kelaparan. Sering banget Ibnu Hayyiban ini memimpin salat istisqa agar turun hujan kepada mereka. Maka Asim bin Umar mengatakan, anta alam, kamu lebih tahu alasannya. Lalu kata Ibnu Hayyiban,
tidaklah aku ke sini datang ke negeri Mekah itu kecuali menunggu datangnya atau keluarnya seorang nabi yang telah datang dekat zamannya. Dan ini adalah negeri yang dijadikan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berarti Ibnu Hibban ini tinggal di Madinah. Tadi saya sebut Mekah. Fa kuntu arju an yab'atsa fa atba'hu, dan aku berharap bisa mengikutinya setelah dia muncul kepada kami. Kemudian disifati oleh Ibnu Hibban bahwasanya akan terjadi peperangan antara kalian dengan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia banyak menahan dari orang-orang kalian, orang-orang yang menyelisihnya. Maka janganlah kalian mengingkarinya, jangan menjadi musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Hibban ini. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus dan sudah masa pengepungan Bani Quraidah, yang tadi banyak berteman dengan orang-orang Bani Quraidah ini, Bani Hudail ini, maka keluarlah beberapa pemuda yang dahulu mendengar cerita tersebut dari Ibnu Hibban. Maka sebagian dari mereka mengatakan, innahu lan nabi, wallahi innahu lan nabi alladhi ahida ilaikum fi Ibnu Hibban. Inilah nabi yang dahulu diceritakan oleh Ibnu Hibban. Sebagian yang lain mengatakan, laisa bih, ini bukan yang diceritakan oleh Ibnu Hibban. Mereka mengatakan, wala wallah innahu lahuwa bisifatihi. Maka sebagian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahrasu dima'ahum wa amwalahum wa ahlihim. Maka selamatlah darah, harta dan keluarga mereka. Satu lagi cerita di sini, di antaranya yang diceritakan berasal dari orang-orang rahib dan pendetanya adalah kisah keislaman Salman Al-Farisi, yang mana awalnya dia adalah seorang majusi. Dia masuk ke Kunaisa ataupun Kanisa, itu gerejanya Nasrani. Maka dia merasa takjub dengan ibadah mereka. Lalu dia pun sempat masuk Nasrani. Ternyata dia diberi wasiat oleh pendeta yang ada di gereja tersebut sebelum dia meninggal, agar Salman Al-Farisi itu datang ke daerah Musil untuk berguru kepada pendeta yang ada di Musil. Dan pendeta yang di Musil pun sama. Ketika hampir meninggal, dia memberikan pesan kepada Salman Al-Farisi untuk datang kepada pendeta yang di daerah Nasibin. Pun sama terjadi demikian. Ketika pendeta tersebut memberikan ilmu kepada Salman Al-Farisi dan hampir meninggal, dia memberikan pesan, mewasiatkan kepada Salman agar datang kepada pendeta di daerah Amuriyah. Ternyata di daerah Amuriyah ini, setelah Salman datang ke sana, setelah hampir meninggal, dia mewasiatkan agar Salman Al-Farisi mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita bawakan malam ini. Ada pelajaran besar dari beberapa kisah kita malam ini terkait dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui dua jalur. Jalur pertama adalah dari jalur Yahudi, dan dari jalur kedua adalah jalur para kuhan yang menerima berita dari jin-jin mereka. Ada 3 kesimpulan. Pertama adalah bahwasanya kebenaran Islam bisa dicari dan ditemukan oleh orang-orang yang tulus. Kebenaran Islam bisa dicari dan ditemukan oleh orang-orang yang tulus. Sebagaimana tadi kisah Ibnu Hibban, ada orang-orang Yahudi yang lain mereka rela datang dari Syam yang negerinya subur, datang ke Madinah yang negerinya gersang. Demi apa? Demi menunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang itu bukan dalam keadaan rame-rame, 1 orang, 2 orang, sedikit. Sehingga agar kita juga mendapatkan apa yang mereka dapatkan adalah ketulusan kita, agar mendapatkan hidayah yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi para pengikut sejati Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kisah Waraqah bin Naufal, yang mana ketika Khadijah menceritakan kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan diceritakan setelah bertahanus di Gua Hira, dibawakanlah ke Waraqah bin Naufal. Dia pun sama sebenarnya, saat muda awalnya dia dari Mekah bersama Zaid bin Amr yang datang ke negeri Syam ya, untuk menunggu kedatangan Rasulullah. Yang kedua adalah agar tidak ikut-ikutan menyembah berhala. Berapa orang? 2 orang, Waraqah bin Naufal dan Zaid bin Amr bin Nufail. 2 orang, padahal saat itu orang-orang Mekah menyembah berhala banyak sekali, tetapi mereka lebih suka untuk mengasingkan diri dari hal-hal yang rusak. Termasuk Rasulullah SAW sebelum beliau menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah beliau suka bertahanus mengasingkan diri di Gua Hira di saat bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, bahwasanya tanda-tanda kenabian telah tampak sebelum kenabian Rasulullah SAW dinobatkan. Yang nama ini disebut irhas, ya, bukan mukjizat. Disebut apa tadi? Irhas, yaitu tanda-tanda luar biasa sebelum dinobatkannya Nabi Muhammad sebagai nabi. Kemudian yang ketiga, yaitu kesendirian dan kontemplasi bisa menjadi jalan menuju kebenaran ya. Artinya apa? Kebenaran itu tidak diukur dari banyak sedikitnya orang yang ikut ya. Kadang banyak benar, kadang banyak salah. Kadang benar sendiri salah, kadang sendiri benar. Yang menjadi tolak ukur adalah sama ataukah tidak sama dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada 3 saja pelajaran yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bacakan dari kisah-kisah sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW menggugah hati kita agar menjadi pengikut setia Rasulullah SAW ya, yang mana telah datang kepada kita apa-apa yang menerangi jalan dakwahnya Rasulullah SAW dari Al-Quran maupun Sunnah. Padahal mereka dahulu menunggu kedatangan Rasulullah SAW bukan dari jalur Al-Quran, bukan dari jalur As-Sunnah. Mereka benar-benar menerka-nerka dan mengharapkan jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kematian menimpa sebagian dari mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan antum yang menyimaknya. Nakhtatim darsana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.